Halo, perkenalkan nama saya Triwin 5 dengan NIM 230604004. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-11 yaitu tentang negara hukum dan HAM. Pertama-tama kita tahu dulu apa itu negara hukum dan HAM serta hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama, negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum menjadi landasan utama mengatur kehidupan masyarakat. Yang berikut, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Oleh karena itu, negara hukum dan HAM saling berhubungan erat, serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi HAM. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan HAM. Bagi yang berikut, hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama, perlindungan HAM, di mana negara hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pembatasan kekuasaan negara, di mana negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar HAM. Ketiga, penegakan hukum yang adil, di mana dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan adil setara untuk semua individu. Yang keempat, perlindungan hak-hak fundamental. Negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Yang kelima, peran hukum dalam menyelesaikan konflik. Dalam negara hukum, hukum menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara hukum dan HAM saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Negara hukum yang berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan dan perlindungan HAM. Sementara HAM yang diakui dan dihormati akan menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Berikut ini penegakan HAM di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM dan menangani masalah-masalah berkaitan dengan penegakan HAM, pemerintah telah melakukan beberapa langkah-langkah, antara lain yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UUD nomor 26 tahun 2000. Yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagai diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Yang kelima, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Berikut ini penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, kondisi Polexosbud-Hankam. Dalam hal ini, kondisi politik di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai adil yang besar terhadap pelanggaran HAM. Yang kedua,
faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal, di mana komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara, termasuk hak asasi manusia. Yang ketiga, faktor kebijaksanaan pemerintahan. Tidak semua pengusaha mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya HAM. 4. Faktor perangkat perundungan. Peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Yang kelima, faktor aparat dan penindakannya. Masih banyak permasalahan pada birokrasi pemerintah Indonesia, tingkat pendidikan dan kesetaraan sebagai aparat yang dinilai masih belum layak. Aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Baik, sekian video pembelajaran saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.